Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Rasulullah. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam kesehatan serta dalam keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku, pada kali ini saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapapun yang mengakui dirinya beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah diucapkan perkataan-perkataan yang baik saja. Kalaupun tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik diam. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka ada sebuah ungkapan dan pepatah mengatakan, mulutmu harimaumu yang akan menerkammu sendiri. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hal ini kita ingin menyampaikan berkenaan dengan apa yang telah disampaikan oleh Fuad Pleret di waktu sebelum ini, mengatakan bahwasanya seorang Habib dari Palu, ya, Sulawesi Tengah, dengan ucapan monyet ini akhirnya berbuntut panjang, ya, sehingga dengan hal ini ada undangan untuk bertabayun kepada pihak Al-Khairat, Ibnul Khairat, ya, berkenaan dengan ucapan dari Gus Fuad Pleret ini. Jadi mereka ini diundang ke Jogja, dan akhirnya ucapan ini, undangan tabayun dari Fuad Pleret ini, ditanggapi langsung oleh Panglima Garda dari Al-Khairat. Insya Allah kita akan tayangkan bagaimana undangan tersebut dan bagaimana pula tanggapan dari Panglima Garda dari Al-Khairat ini. Berikut ini videonya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat undangan tabayun dan diskusi kebangsaan dan keamanan negara. Kepada yang terhormat Menteri Sosial Republik Indonesia Gus Saifullah Yusuf, Menteri ATR BPN Republik Indonesia Bapak Nusron Wahid, Wakil Ketua MPR RI Bapak Archandra Muhammad Akbar Supratman, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Dr. Haji Anwar Hafid MSI, Ketua MUI Kiai Haji Holil Nafis, Ketua PBNU Bidang Keagamaan Bapak Ahmad Farrozi, Ketua PBNU Sulawesi Tengah Bapak Lukman Tahir, Ketua GP Ansor Sulawesi Tengah Bapak Rizky Lembah, Presiden Panglima Garda Al-Khairat Gal Kiai Haji Hussein Habibu, Kakanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah Bapak Rahmat Renaldi, ex-lawyer Habib Rizik Sihab Bapak Aziz Yanuar, serta tokoh-tokoh pribumi Sulawesi dan Indonesia Tengah dan Timur yang dirasa memiliki kepentingan. Kami menghaturkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Rifki Zulkarnain. Kami berbicara atas nama Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi, pengasuh Pondok Pesantren Rodotul Fatihah Pleret Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akrab dikenal dengan nama Gus Fuad Pleret. Melanjutkan mengenai isu terkini, yaitu ungkapan monyet pada pembicaraan mengenai proses diusulkannya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Al-Khairat sebagai calon pahlawan nasional. Gus Fuad Pleret sudah mengungkapkan klarifikasi dan permohonan maaf dalam bentuk video, dan juga dikutip media massa atas kegaduhan mengenai ungkapannya tersebut. Kami tidak tahu Anda sudah memperoleh video tersebut atau belum, sudah membacanya di media massa atau belum. Jika belum, Anda bisa mencari videonya di YouTube dan membaca pula di media massa daring. Namun demikian, kami mengundang Anda ke Yogyakarta untuk bertabayun tatap muka secara langsung, berdialog mengenai hal tersebut. Dan sekaligus, mari kita berbicara dan berdialog dalam 3 ruang lingkup topik. 1. Kebangsaan dan nasionalisme. 2. Pertahanan, keamanan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Baalwisasi yamanisasi yang telah terjadi, yaitu pemalsuan dan pembelokan sejarah bangsa, pemalsuan makam-makam leluhur Nusantara, pembelokan silsilah leluhur Nusantara, klaim atas tokoh-tokoh dan pahlawan Nusantara, klaim atas teritori Nusantara, doktrin dan ungkapan yang melukai hati pribumi Nusantara, dan ajaran sesat dan rasis, serta cerita hurafat, serta part-part lainnya. Data-data mentah akan kami sediakan,
dan mari kita diskusikan bersama dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, dengan direkam dan ditayangkan secara live supaya masyarakat memperoleh informasi yang sebenar-benarnya dan seutuh-utuhnya. Mari kita bertemu dan bertabayun di Jogja. Mengenai teknisnya, Anda bisa berkoordinasi dengan Kapolres Bantul. Jika Anda kurang berkenan bertemu dan bertabayun di Jogja, mari kita bertemu di Jakarta di Mabes Polri atau Mabes TNI. Silakan Anda yang menentukan. Sebagai sesama pribumi Nusantara, kami mengharap uluran tangan persahabatan dan persaudaraan dari kami berkenan Anda sambut dengan jabat tangan yang hangat. Mari kita bertemu, berdialog, dan berdiskusi demi kebaikan bersama, yaitu pribumi Nusantara. Ketika kita telah bertemu dan berdialog di Jogja atau di Jakarta, insya Allah kami akan silaturahmi ke Palu, dan di sana mari kita duduk bersama, berdialog, dan berdiskusi kembali dengan spirit dan topik yang serupa. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12 April 2025, Daerah Istimewa Yogyakarta. Atas nama Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi, Guswat Pleret, Rifki Zulkarnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ba'd. Menanggapi permintaan dari pihak Fuad Pleret tentang tabayun atau rekonsiliasi yang ditawarkan oleh pihak Fuad Pleret, saya Panglima Garda Al-Herat Husain Habib, secara Islam kita bisa bersilaturahim, secara Islam kita bisa berjumpa, karena kita diajarkan oleh Rasulullah sebagai orang yang bersaudara. Tetapi ketika Anda melayangkan satu fitnah yang keji terhadap pendiri Al-Herat, Said Idrus bin Salim Al-Jufri, yang telah mendidik ribuan umat, ribuan santri yang sekarang tersebar di berbagai elemen masyarakat. Ada yang jadi pejabat, ada yang jadi ulama, ada yang jadi petani, ada yang jadi pedagang, yang berada pada keluarga besar Abnaul Khairat. Bagi kami, fitnah yang saudara lontarkan itu sangat menyakiti, karena guru tua tidak pernah menghina, tidak pernah mendidik kami untuk menyakiti orang lain. Guru tua tidak pernah membanggakan dirinya. Guru tua mengajarkan kami akhlakul karimah, karena dengan akhlakul karimah Al-Herat bisa diterima di 23 provinsi, 74 kabupaten, dan terkonsentrasi dan jumlah anggota 21 juta di seluruh Indonesia. Pernyataan untuk tabayun bagi kami tidak ada persoalan, tetapi tabayun itu harus dilakukan di kompleks perguruan Al-Herat di Palu. Saudara harus datang, bukan kami yang datang untuk tabayun, untuk hadir di Jogja. Karena yang memulai perselisihan ini, memulai carut marut dan pergumulan yang saudara sampaikan adalah dari pihak saudara. Kami menawarkan untuk tabayun, tetapi tabayun itu bukan berarti kita menghentikan proses hukum yang sementara berjalan. 21 juta rakyat di keluarga besar Al-Herat menuntut kepolisian untuk dapat mengadili saudara, menangkap saudara, dan mempertanggungjawabkan apa yang saudara lakukan. Karena mulut, karena lisan saudara, itu akan menghancurkan jasad saudara. Oleh karena itu, tabayun yang saudara sampaikan, kami harus datang ke Jogja, kalau tidak di Mabes Polri atau di Mabes TNI.
ketika saudara menyampaikan fitnah dan hujatan keji terhadap guru kami, itu kepolisian tidak pernah tahu kenapa harus ditawarkan untuk di Mabes Polri. Ada apa? Kepada saudara Fuad Pleret, kami yang saat ini telah melakukan upaya-upaya hukum sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan, sebagai masyarakat yang menjaga NKRI, sebagai masyarakat yang menghindari konflik sosial. Kami memohon kepada pemerintah, terutama kepada Presiden Prabowo, untuk segera mendesak kepolisian dan aparat hukum menangkap Fuad Pleret dan sekaligus mengadili sesuai dengan pasal kejahatan elektronik dan kemudian ujaran kebencian yang dilakukan oleh Fuad Pleret. Sesudah itu, bagi kita sekalian, bagi kami keluarga besar Al-Herat, saya selaku Panglima Besar Garda Al-Herat tetap berada pada keluarga kami, keluarga besar yang saat ini masih marah, yang saat ini masih melakukan upaya-upaya yang diarahkan untuk proses hukum kepada saudara. Saudara harus mempertanggungjawabkan apa yang saudara lakukan. Kalau kami Al-Herat ini tidak pernah mencari musuh, tidak pernah merendahkan orang lain, tidak pernah memfitnah orang lain. Guru tua datang ke Indonesia ini sebelum Indonesia merdeka karena orang tuanya, ibunya juga adalah putra Sulawesi dari Sengkang dan darahnya masih juga darah Bugis. Beliau juga masih berdarah pribumi. Hampir 99% keluarga besar Al-Herat adalah pribumi. Jangan saudara merasa sebagai saudara yang pribumi. 20 juta lebih kami di keluarga besar Al-Herat ini adalah pribumi. Dan pribumi menjunjung tinggi asas keadilan dan mencintai Indonesia. NKRI bagi kami adalah harga mati. Al-Herat tidak pernah menerima tanah dari Belanda. Al-Herat tidak pernah bekerja sama dengan Belanda. Bahkan kami berjuang untuk melawan Belanda dan Jepang. Dan salah satu bentuk perjuangan yang dilakukan oleh Habib Idrus adalah mendirikan sekolah agar anak-anak kita cerdas untuk tidak dibodohi oleh penjajah. Oleh karena itu, kepada saudara Fuad Pleret, tawaran saudara dengan segala hormat akan kami tolak. Dan kami tidak bersedia untuk tabayun. Boleh kalau tabayun itu dilakukan di pusat epicentrum perguruan besar Al-Herat berada di Palu. Terima kasih atas tawaran saudara, dan insya Allah kita akan bertemu dalam proses hukum. Dan insya Allah kami mohon pada Presiden Republik Indonesia yang kami cintai, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, untuk mendesak Kapolri dan aparat hukum lain agar saudara Fuad Pleret dapat ditetapkan sebagai tersangka dan sekaligus diajukan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan dari fitnah-fitnah keji yang disampaikan kepada ulama besar yang sangat dihargai di Indonesia Timur dan Indonesia, bahkan dihargai pada bagian-bagian dunia yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Herat, satu komando, guru tua harga mati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.